Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah nyata. Kisah ini dirangkum dari berbagai sumber. Sudah 7 kali pergi haji, tetapi wanita ini belum juga melihat Ka'bah. Apa sebenarnya yang pernah dilakukan wanita ini? Ada seorang anak laki-laki yang kita sebut saja dengan nama Hasan sebagai nama samaran. Ia adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Hasan mengajak ibunya untuk melakukan ibadah haji. Kita sebut saja Sarah sebagai nama samaran ibunya. Sarah dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Sarah adalah seorang muslimah yang mampu secara finansial, sehingga mereka sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka sudah menyiapkan semua perlengkapan yang diperlukan, dan akhirnya ibu dan anak tersebut berangkat menuju Tanah Suci. Singkatnya, ibu anak-anak ini akhirnya berangkat ke Tanah Suci. Kondisi keduanya sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Tiba harinya mereka melakukan tawaf, dengan hati yang tulus dan niat yang ikhlas, mereka menyeru panggilan Allah dengan berkata, "Labaik Allahumma labaik. Aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah." Hasan mendampingi ibunya dan berkata, "Bu, lihatlah Ka'bah." Sambil menunjuk bangunan 4 persegi berwarna hitam tersebut. Meskipun Hasan berusaha menarik perhatian ibunya yang berjalan di dekatnya, ibunya tidak memberikan reaksi apapun. Dia tetap terdiam dan sama sekali tidak melihat apa yang ditunjukkan oleh anaknya. Hasan kembali membisiki ibunya, "Bu, itu Ka'bah." Ibunya tampak tidak mengerti mengapa dia tidak bisa melihat apapun selain kegelapan saat melihat Ka'bah. Beberapa kali, ibunya mencoba mengusap-usap matanya, tetapi hasilnya tetap sama, dia hanya melihat kegelapan. Padahal, tidak ada masalah dengan kesehatan matanya. Beberapa menit yang lalu, dia masih bisa melihat segalanya dengan jelas. Mengapa begitu memasuki Masjidil Haram, segalanya menjadi gelap gulita baginya? Anak yang saleh ini bersimpu di hadapan Allah. Dia melaksanakan sholat sambil memohon ampunannya. Hati Hasan dipenuhi kepedihan yang mendalam. Siapapun yang datang ke Baitullah, mereka datang dengan harapan akan mendapatkan rahmat Allah. Baginya menjadi seorang tamu Allah terasa hampa, karena dia tidak dapat menyaksikan kebesarannya. Hasan tetap teguh dan tidak berkecil hati. Dia berharap bahwa dengan mengerjakan ibadah dan taubat dengan sungguh-sungguh, ibunya akan dapat merasakan anugerah Allah saat menatap Ka'bah nanti. Anak yang saleh ini berencana untuk membawa ibunya kembali ke haji tahun depan, berharap bahwa nasib baik akan berpihak kepada mereka. Hasan tidak patah semangat, ia terus membawa ibunya ke Tanah Suci tahun berikutnya dengan harapan bahwa ibunya akan dapat melihat Ka'bah. Kejadian itu berulang sampai 7 kali menunaikan ibadah haji. Anehnya, ibunya tetap saja tidak bisa melihat Ka'bah. Setiap kali berada di Masjidil Haram, yang terlihat oleh matanya hanyalah kegelapan. Hasan merasa bingung dan tidak mengerti mengapa ibunya menjadi buta ketika berada di dekat Ka'bah. Sementara itu, ketika jauh dari Ka'bah, penglihatannya normal. Pertanyaan-pertanyaan bergejolak dalam pikirannya. Dia mulai bertanya-tanya apakah ibunya telah melakukan kesalahan yang menyebabkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasan merasa perlu mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dan memutuskan untuk mencari seorang ulama yang bijaksana yang dapat membantu mengatasi permasalahannya. Tidak lama kemudian, Hasan mendengar tentang seorang ulama terkenal yang tinggal di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, yang dikenal karena kebijaksanaan dan kebaikannya. Dengan relatif mudah, Hasan berhasil bertemu dengan ulama yang dimaksud untuk mencari petunjuk dan jawaban atas misteri yang menimpa ibunya. Hasan dengan penuh harap membagikan masalah ibunya kepada ulama yang saleh itu. Sang ulama mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu meminta agar ibu Hasan bersedia untuk berbicara dengannya. Ia meminta ibunya untuk menghubungi ulama tersebut di Abu Dhabi. Beruntungnya, ibu Hasan bersedia memenuhi permintaan anaknya. Dia menelepon ulama itu dan menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya di Tanah Suci. Ulama tersebut kemudian meminta Sarah untuk melakukan introspeksi, mencoba mengingat kembali apakah ada perbuatan atau peristiwa yang terjadi di masa lalunya yang mungkin telah menyebabkan dia tidak mendapat rahmat Allah. Sarah diminta untuk bersikap terbuka dan jujur, dan menceritakan apa yang telah dia lakukan dengan sejujur-jujurnya kepada ulama tersebut. "Anda harus berterus terang kepada saya, karena masalah Anda bukan masalah sepele," kata ulama itu pada Sarah. Sarah merenung sejenak, kemudian meminta waktu untuk merenungkan permintaan ulama tersebut.
7 hari berlalu, namun ulama itu tidak menerima kabar dari Sarah. Pada minggu kedua setelah percakapan pertama mereka, akhirnya Sarah menelepon kembali. "Ustadz, pada waktu saya masih muda, saya bekerja sebagai perawat di rumah sakit," cerita Sarah akhirnya. "Oh, itu adalah pekerjaan yang mulia," komentar ulama itu. Namun Sarah melanjutkan dengan kejujuran, "Tapi saat itu, saya mencari uang sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara, tanpa memedulikan apakah itu cara yang halal atau haram," ungkapnya dengan terus terang. Ulama itu sangat terkejut. Ia tidak menduga bahwa wanita ini akan mengaku seperti itu. "Di sana," lanjut Sarah, "saya seringkali terlibat dalam pertukaran bayi, karena tidak semua ibu senang dengan jenis kelamin bayi yang mereka lahirkan. Kadang-kadang, ada yang menginginkan anak laki-laki, padahal bayi yang mereka lahirkan adalah perempuan. Mereka memberikan uang sebagai imbalan, dan saya menukar bayi-bayi tersebut sesuai dengan keinginan mereka." Ulama tersebut sangat terkejut mendengar penjelasan Sarah. Dia mengucapkan, "Astagfirullah," dan merenung sejenak tentang betapa kejamnya perbuatan Sarah yang telah melukai hati para ibu yang diberi amanah oleh Allah untuk melahirkan anak. Dia menyadari betapa banyak keluarga yang telah hancur akibat tindakan Sarah ini, menyebabkan ketidakjelasan nasab dan potensi kerusakan besar dalam masyarakat. Apakah Sarah tidak tahu bahwa dalam Islam menjaga nasab atau keturunan sangat penting? Jika bayi-bayi ditukar, maka nasab mereka menjadi tidak pasti. Padahal, nasab ini memiliki peran yang sangat penting dalam masalah perkawinan, terutama dalam menentukan siapa yang dianggap sebagai mahram atau muhrim, yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikahi. "Cuma itu yang saya lakukan," kata Sarah. "Cuma itu?" Ulama terperangah dan bertanya, "Tahukah Anda bahwa perbuatan Anda merupakan dosa yang sangat besar? Bayangkan, betapa banyak keluarga yang telah Anda hancurkan." Ucapan ulama itu penuh dengan kecaman dan keprihatinan atas tindakan Sarah yang telah menyebabkan begitu banyak kerusakan. "Lalu apa lagi yang Anda kerjakan?" tanya ulama itu dengan nada yang agak kesal. "Di rumah sakit, saya juga melakukan tugas memandikan orang mati," jawab Sarah. "Oh, itu juga pekerjaan yang mulia," kata ulama dengan nada lebih lembut. "Ya, tapi saya memandikan orang mati dalam kerjasama dengan tukang sihir," ungkap Sarah. "Maksudnya?" tanya ulama itu dengan kebingungan. "Setiap kali saya berniat untuk menyakiti seseorang, entah itu dengan membuat mereka sakit atau bahkan menyebabkan kematian, saya menggunakan perkakas sihir sesuai dengan syaratnya, yaitu harus menguburnya di dalam tanah. Saya tidak mengikuti aturan ini, sebaliknya, saya memasukkan benda-benda tersebut ke dalam mulut orang yang telah meninggal. Suatu kali, ada seorang alim yang meninggal dunia. Seperti biasa, saya mencoba memasukkan berbagai barang sihir seperti jarum, benang, dan lain-lain ke dalam mulutnya. Entah mengapa, benda-benda tersebut seperti terpental dan tidak mau masuk, meskipun saya telah mencoba menekannya dengan keras. Saya mencoba berulang kali, tetapi benda-benda itu selalu kembali keluar. Akhirnya, karena emosi saya mencapai puncak, saya memutuskan untuk memasukkan benda-benda tersebut dan menjahit mulutnya." Mendengar penuturan Sarah yang datar dan seperti tanpa rasa dosa, ulama itu benar-benar marah. Dia berkata, "Itu yang kamu lakukan. Masya Allah, saya tidak bisa membantu Anda." Saya angkat tangan. Ulama itu sangat terkejut mengetahui perbuatan Sarah. Baginya, belum pernah terbayangkan dalam hidupnya ada manusia, apalagi seorang wanita, yang bisa begitu tega dan kejam. Ini adalah pengalaman yang sangat tidak biasa, bahkan luar biasa, bagi ulama tersebut. Akhirnya, ulama tersebut mengatakan kepada Sarah, "Anda harus memohon ampun kepada Allah, karena hanya Dialah yang bisa mengampuni dosa Anda." Sarah tampaknya tidak menerima nasihat ulama itu. Setelah beberapa waktu berlalu, sekitar 7 hari kemudian, ulama itu masih belum mendengar kabar selanjutnya dari Sarah. Akhirnya, dia mencoba menghubunginya melalui telepon dalam harapan bahwa Sarah telah bertobat atas segala tindakannya. Ulama ini berharap agar Allah akan mengampuni dosa Sarah dan mengaruniainya rahmatnya. Namun, karena tidak mendapat kabar dari Sarah, ulama tersebut akhirnya menghubungi keluarga Hasan di Mesir. Hasan sendiri yang menerima telepon tersebut. Ulama tersebut menanyakan kabar Sarah, tetapi yang diterimanya adalah berita duka yang sangat mengenaskan. "Bagaimana ibumu meninggal, Hasan?" tanya ulama itu. Hasan pun akhirnya bercerita. Setelah menelpon sang ulama,
2 hari kemudian ibunya jatuh sakit dan meninggal dunia. Yang mengejutkan adalah peristiwa penguburan Sarah. Ketika tanah sudah digali, untuk kemudian dimasukkan jenazah atas izin Allah, tanah itu rapat kembali, tertutup dan mengeras. Para penggali mencari lokasi lain untuk digali. Peristiwa itu terulang kembali. Tanah yang sudah digali kembali menyempit dan tertutup rapat. Peristiwa itu berlangsung begitu cepat, sehingga tidak seorang pun pengantar jenazah yang menyadari bahwa tanah itu kembali rapat. Peristiwa itu terjadi berulang-ulang. Para pengantar yang menyaksikan peristiwa itu merasa ngeri dan merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Mereka yakin, kejadian tersebut pastilah berkaitan dengan perbuatan si mayit. Waktu terus berlalu, dan para penggali kubur menjadi putus asa dan kelelahan karena pekerjaan mereka tidak kunjung selesai. Siang berganti petang, bahkan hampir menjelang waktu maghrib, namun tidak ada satu lubang kubur pun yang berhasil digali. Mereka akhirnya merasa pasrah dan memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Jenazah tetap tergeletak di atas hamparan tanah kering yang tandus. Hasan, sebagai seorang anak yang sangat mencintai dan menghormati ibunya, merasa sangat sulit untuk meninggalkan jenazah orang tuanya begitu saja tanpa penguburan yang layak. Bahkan jika ia mencoba membawa pulang jenazah itu, tampaknya akan menjadi tugas yang sangat sulit. Hasan duduk termenung sendirian di tanah perkuburan. Dengan izin Allah, tiba-tiba muncul seorang pria berpakaian panjang berwarna hitam, serupa dengan busana khas orang Mesir. Wajah pria itu tidak terlihat karena tertutup oleh tutup kepala yang menjorok ke depan. Dengan langkah mantap, pria itu mendekati Hasan dan berkata, "Izinkan aku yang akan mengurus jenazah ibumu, kamu bisa pulang." Ucapannya sungguh membuat Hasan merasa lega. Dia berharap bahwa pria tersebut akan membantu dengan menggali kuburan untuk ibunya dan melakukan pemakaman dengan layak. "Aku ingin meminta agar kamu jangan menoleh ke belakang sampai kamu tiba di rumahmu," pesan lelaki itu. Hasan mengangguk sebagai tanda pengertiannya, lalu meninggalkan lokasi pemakaman. Begitu dia berada di luar area pemakaman, rasa ingin tahu menghantuinya, dan dia akhirnya menoleh ke belakang. Dia terkejut melihat jenazah ibunya sudah terlilit api, kemudian api itu dengan cepat menyelimuti seluruh tubuh ibunya. Sebelum dia bisa mengatasi keheranannya, api tiba-tiba juga datang dari arah yang berlawanan dan menerpa wajah Hasan. Wajah Hasan terpucat dan dia merasa ketakutan. Dengan langkah cepat, dia segera meninggalkan tempat tersebut. Hasan menceritakan semua yang dialaminya kepada ulama tersebut, termasuk kenyataan bahwa separuh wajahnya mengalami bekas luka kehitaman akibat terbakar. Ulama itu mendengarkan semua cerita yang diungkapkan oleh Hasan. Dia menyarankan agar Hasan segera mendekatkan diri kepada Allah dengan khusyuk dan memohon ampun atas segala perbuatan atau dosa yang pernah dilakukan oleh ibunya. Ulama tersebut memilih untuk tidak memberitahu Hasan tentang apa yang telah diceritakan oleh ibunya kepada ulama tersebut. Mungkin ulama itu merasa bahwa informasi tersebut tidak perlu atau mungkin akan memperburuk keadaan Hasan yang sudah merasa sangat terpukul oleh peristiwa tersebut. Ulama itu memberikan keyakinan kepada Hasan bahwa jika dia sungguh-sungguh memohon ampun, bekas luka di pipinya akan hilang dengan izin Allah. Dan memang, tidak lama setelah itu, Hasan memberitahu ulama bahwa lukanya yang dulu sangat sakit dan panas luar biasa mulai memudar. Seiring berjalannya waktu, bekas luka kehitaman tersebut semakin memudar. Meskipun Hasan tidak tahu secara pasti apa yang telah dilakukan ibunya selama hidupnya, dia tetap mendoakan ibunya. Dia berharap agar apapun dosa yang mungkin telah dilakukan oleh ibunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.